Video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang struktur dari kebergantungan atau simbiosis mutualisme ya di kalangan mereka itu. Saya ulangi lagi penjelasannya ya. Lihat Roy Suryo ya sebagai orang yang memproduksi hoax dan fitnah ya, yang mengaku sebagai peneliti yang tidak punya catatan apapun tentang penelitiannya, baik buku, jurnal, book chapter, paper, dan lainnya. Ini menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu 99,9% palsu, ya, tanpa pernah menjelaskan metodologinya secara detail, mathematics, ya, dan advance, rinci. Karena itu akan dikuliti lah nanti oleh para ahli di persidangan. Bagaimana dia bisa menjelaskan itu, bahwa statement 99,9% palsu itu hanyalah statement politik atau propaganda politik. Ya. Nah, kembali ke struktur simbiosis mutualisme mereka. Ya, Rosuryo sebagai produsen hoax atau fitnah, ya, yang mengaku-ngaku ahli telematika pada lulusan Visipol UGM. Nah, ini ya menjadi produsen konten juga bagi mereka, ya, konten-konten kreator yang sangat bergantung pada isu ijazah Joko Widodo ini, ya. Jadi lewat siapa narasumbernya? Narasumber utamanya tentu Roy Suryo. Ya, ada RH Channel, ada Langkah Update, ada Sentana. Nah, mereka lah yang mendistribusikan ini, menyebarkan ini, ya, hoax-hoax dari mulut Roy Suryo ini tanpa mereka pernah memvalidasi silang ya 49 halaman tulisan Roy Suryo ini apakah murni sains atau hanya fiksi atau cerpen ya, atau bahkan novela saja pun nggak layak itu disebut. Ya. Nah, para konten kreator ini ya kalau tidak mengangkat isu ijazah ini, maka mereka tidak makan. Ya. Seperti RH Channel itu penghasilannya dengan isu seperti ini, mengangkat isu ini 100 juta katanya. Dia pernah cerita sama saya, 100 jutaan sebulan. Ya. Kalau Langkah Update itu pernah dia puncaknya 99 juta sebulan. Ya, pernah 66 atau 70-an juta atau 30 minimum 30-an juta. Begitu juga dengan Sentana ya 30 sampai 50 juta. Jadi mereka-mereka ini bukan mencari kebenaran, bukan gitu loh. Jauh dari itu. Mereka hanya oportunis. Ya, mereka-mereka yang hidupnya sangat bergantung pada isu ini. Karena ketika mereka mengangkat isu lain, kalian lihat di kanal-kanal itu, maka ya paling banter 10.000 sampai 20.000 20.000 views ya. Ya paling pendapatannya 100 sampai 200.000 ya untuk video semacamnya itu. Tetapi begitu mereka mengangkat isu ini dengan produsen utamanya, ya produsen utama hoaxnya itu adalah Roy Suryo, maka mereka bisa mendapat 50.000, 100.000 bahkan lebih ya. Ya kalau dimonetisasi mungkin 500 sampai sejuta, lebih 2 juta dalam satu video. Inilah mereka yang sangat bergantung. Jadi kalau kalian yang masih percaya bahwa mereka adalah konten kreator pencari kebenaran, dan banyak lah ya konten-konten kreator lainnya, ada yang di daerah, yang dari Garut segala macam itu mereka. Jadi kalau kalian secara sepihak percaya bahwa mereka ini adalah konten kreator pejuang kebenaran, kalian sudah ditipu. Kalian sudah dibodoh-bodohi. Mereka hanya berpikir perutnya, bro. Perut. It's all about money. It's all about money. Ya. Mereka nggak peduli. Misalnya mencari tahu Roy Suryo ini memang dulunya meneliti apa ya, gitu loh. Apa tulisannya ya? Artikel ilmiahnya apa ya? Kok bisa dia mengklaim diri sebagai peneliti? Tiba-tiba dia bermetamorfosa dari Visipol UGM menjadi ahli telematika, terus sekarang menjadi multimedia, ahli penelitian. Ya, digital forensik, menjadi peneliti digital forensik. Nggak peduli sama mereka. Yang mereka peduli adalah konten saya hari ini berapa ratus ribu views. Gitu, untuk saya bisa hidup di Jakarta ini. Gitu. Karena begitu saya tidak menghasilkan konten yang banyak viewsnya, maka saya tidak bisa makan. Itulah otak mereka. Ya. Roy Suryo ini kan penghasilannya yaitu, ya, di samping dia seperti ya sebelum diakui oleh supirnya, mantan supirnya, ya saya kan sudah pernah katakan penghasilannya ya dari podcast, TV, ya misalnya podcast Madilog 500.000, ILC 1 juta,
Terus podcast-podcast yang lainnya ya sekitar 500.000. Ya kalau di TV antara 700.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.250.000. Bayangkan pernah dia dalam satu malam paralel 2. Ada CNN head to head. Ya. Berikut juga dengan Rakber. Ya. 700 ditambah 1.250, hampir 2 juta dia dalam satu malam. Ya. Ngapain kita tutupi itu? Memang begitunya. Ya. Kalau dia ya walaupun sebut merek nggak apa-apalah. Yang segitunya memang lebih kan enggak. Antar TV lah pokoknya. Ya antara 700 sampai 1 juta, ada yang 1.250. Nah, ya kan? Gitu. Bayangkan itulah penghasilannya. Itu loh. Ini nggak ada penghasilannya, yaitu dari TV ke TV, podcast. Ya itu aja penghasilannya. Ya, pernah dulu saya waktu bergabung RRT, ya kan? Kita sedang rapat itu. Dia langsung permisi, ngacir dia ke TV. TV, podcast itu aja dia. Itu. Padahal kita sedang rapat ini. Gitu. Ya kan? Memang begitu dia penghasilannya. Ya memang itu, makanya dia sangat penting untuk mengangkat isu ijazah Pak Jokowi ini. Karena apa? Kalau enggak itu enggak makan dia. Enggak ada siapa yang memanggil dia. Ya, podcast maupun televisi. Ya, kalau kita banyak pekerjaan yang enggak mungkin lah. Ya, kita layani semua itu. Baik baik ke TV, datangnya pun kita macet-macetan. Ya, kalian tahu di Jakarta ini, ya kan? Bahkan melayani Zoom aja pun kita kadang nggak ada waktu. Karena kita bekerja yang lain. Kerjaan utama kita, seperti saya penulis. Kalau kalian lihat buku saya di Amazon banyak, ya kan? Ya itulah pekerjaan saya, ya kan? Ini nggak sanggup kita layani semua, gitu loh. Dan saya, capek ya pembahasannya itu aja pun. Jadi capek lah. Dan membosankan, nggak ada yang baru. Nah, jadi kita lihat kan struktur simbiosis mutualisme mereka ini kan. Roy Suryo sebagai narasumber penghasil hoax, produsen hoax, ya dipanggil ke podcast, ke TV, baik Zoom maupun live di studio, ya penghasilan bisa itu 1 juta sampai 2 juta sehari. Nah, siapa yang bergantung sama Roy Suryo itu? Itulah konten-konten kreator yang banyak itu. Ya, saya sudah sebutkan 3 tadi. Ya, dapatlah mereka 30 juta, 50 juta, ada sampai 100 juta lebih sebulan. Ya, kalau nggak ngangkut kasus ini, ya nggak makan mereka. Ya, jadi survival mereka ya sebagai konten kreator bergantung pada isu ini. Berikutnya setelah itu ya cheerleader yang saya bilang itu yang datang-datang ke Polda maupun kejaksaan kemarin, ya hanya dibayar 100.000 rupiah, datanglah mereka. Ya, dibayar 50.000 rupiah pun datangnya mereka. Jadi kalau ada bohir seperti saya jelaskan kemarin 100.000, bohirnya modal 100 juta rupiah bisa membawa orang 1.000 orang gitu. Jadi jangan kalian naif. Ya, kalian itu yang percaya mereka naif bahwa mereka adalah pejuang kebenaran semua, mulai dari Roy Suryo, konten kreator maupun para cheerleader yang datang itu bersorak-sorai, mak-mak dan lainnya. Itu enggak, saudara. Mereka masing-masing punya kepentingannya sendiri. Kepentingan apa? Setidaknya kepentingan bertahan hidup di Jakarta ini. Survival mode-nya, mode bertahan hidupnya. Roy Suryo, ya kan, dengan mengangkat isu ini, dompleng isu ini, ya penghasilannya dapat dari TV maupun podcast. Ya, konten kreator channel-channel YouTube ini mengangkat isu ini dapat duit juga dari Google AdSense dan cheerleadernya, ya kan? Inilah struktur simbiosis mutualisme. Nah, sekarang di atasnya Roy Suryo itu siapa? Kan gitu. Dia juga bisa memanfaatkan struktur simbiosis mutualisme ini untuk kepentingan politik mereka. Gitu. Propaganda politik mereka mengerucut nanti 2029. Kan mereka-mereka juga yang selalu bertemu itu untuk agendanya seperti di Bandung kemarin kan teriakan mereka kenapa? Ya. Tentang memakzulkan Gibran, Wapres Gibran. Kan orang-orang ini semua begitu loh. Jadi nonsens kalau dibilang mereka ini bukan orang politik. Orang-orang politik semua gitu, ya. Orang-orang yang sangat bergantung atau punya misi utama ya setidaknya memakzulkan Gibran gitu loh, sebagai Wapres. Berikutnya apa? Ya Presiden Prabowo yang mereka makzulkan gitu loh, ya. Kan lihat propaganda Refli Harun pada saat di Bandung itu kan. Kita kasih waktu Prabowo sekian bulan, 6 bulan, berikutnya ini terus sampai kapan katanya, ya kan? Kan begitu apa mereka, propaganda politik mereka, ya kan? Sekarang pertanyaannya siapa di atasnya Roy Suryo ini? Ya, apakah Refli Harun, apakah dia Abraham Samad, dan siapa lagi di atasnya yang bisa memanfaatkan struktur simbiosis mutualisme ini gitu loh. Itu yang perlu diselidiki para intel kepolisian kan. Makanya ketika ada sebuah
tayangan Zoom ya, Freddy Damanik membocorkan ternyata ada ahli yang diperiksa ya sebagai ahli dari pihak jaksa atau kepolisian, nanti ahli keuangan ya, ahli keuangan. Saya kira untuk memeriksa jejak keuangannya Roy Suryo dan Tifa ini, pernah nggak dia menerima dari orang lain dan apa tujuannya, kan itu akan dibedah semua gitu loh. Ya, jadi udah dibocorkan sedikit, saya pun udah tahu, saya pun taunya karena nonton TV ya, nonton YouTube, dan di situ ada tayangan Zoom Freddy Damanik mengatakan bahwa ada ahli keuangan nanti, berarti kan untuk membedah keuangannya mereka ini, kedua terdakwa ini ya, Tifa dan Roy Suryo. Kalau Tifa ya jelas uang dari buku JWP yang tidak transparan itu kan semua dimakan dia itu. Dia nggak peduli orang lain punya hak. Nggak ada transparansi sesuai dengan janjinya. Bayangkan ya, kalau saya aja bisa ditipu sama dia, apalagi kalian-kalian yang penonton yang mengagung-agungkan dia kan gitu. Ya, itu akan semua dibedah. Ya, dengan dihadirkannya ahli keuangan nanti ya akan dibedah gitu. Ya, supaya tahu siapa sebenarnya bohir yang membiayai ini gitu loh. Ya, itu akan dibedah semua.